semuanya, perkenalkan nama saya Rabiatun Nadawiyah, biasa dipanggil Abi. Saya dari PKP 1 atau Perhotelan dan Kapal Pesiar 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang housekeeping, yaitu tentang jenis-jenis linen hotel, alat housekeeping manual dan mekanis, dan juga bahan pembersih atau chemical yang biasa digunakan untuk membersihkan hotel. Materi ini sangat penting bagi siapapun yang ingin bekerja di bidang perhotelan, khususnya di bagian HK atau housekeeping. Lanjut saja, yang pertama itu adalah jenis linen hotel. Sebelum masuk ke jenisnya, linen itu apa sih? Jadi linen itu adalah perlengkapan berbahan kain yang digunakan di area kamar atau kamar mandi tamu. Fungsi utamanya adalah memberikan kenyamanan, kebersihan, serta mempercantik tampilan kamar. Yang pertama ada bed linen atau linen tempat tidur. Berikut adalah beberapa contoh dari bed linen seperti bedsheet atau spray yang biasanya digunakan untuk menutupi kasur agar terasa bersih dan nyaman. Biasanya diganti setiap hari atau setiap tamu melakukan check out. Yang kedua ada pillowcase atau sarung bantal, di mana untuk melindungi bantal atau mengcover bantal, dan juga pillowcase harus diganti setiap hari karena bersentuhan langsung dengan wajah tamu. Yang ketiga ada duvet cover atau bed cover atau biasa kita sebut sebagai penutup selimut atau penutup kasur, digunakan untuk menutupi selimut atau kasur bagian atas, berfungsi untuk menjaga kebersihan dan memberikan kesan mewah kepada para tamu. Jenis yang kedua ada bath linen, yaitu linen kamar mandi, digunakan untuk kebutuhan mandi dan kebersihan diri tamu. Berikut ada dua contoh dari bath linen. Yang pertama ada bath towel, yaitu handuk mandi. Ukurannya besar, digunakan untuk mengeringkan seluruh tubuh setelah mandi. Yang kedua ada hand towel, yaitu handuk tangan. Ukurannya lebih kecil, digunakan untuk mengeringkan tangan ataupun digunakan untuk mengeringkan tangan. Yang ketiga, yang terakhir ada face towel, yaitu ukurannya juga lebih kecil, digunakan untuk mengeringkan wajah. Semua linen harus dicuci dengan benar dan disetrika dan disimpan dengan higienis agar siap digunakan kapan saja. Yang kedua adalah alat housekeeping manual dan mekanis. Agar pekerjaan housekeeping berjalan lebih efisien, kita harus mengenal berbagai alat bantu. Alat ini terbagi menjadi dua, yaitu alat manual dan juga alat mekanis. Yang pertama itu alat housekeeping yang manual, seperti sapu lidi, digunakan untuk menyapu halaman atau area luar hotel seperti taman dan parkiran. Yang kedua ada sapu ijuk, digunakan untuk menyapu lantai di dalam ruangan, biasanya untuk area kering seperti koridor. Yang ketiga ada kemoceng atau feather duster, itu untuk menghilangkan debu pada furniture seperti lampu dan hiasan dinding. Yang keempat ada light microfiber, untuk membersihkan kaca, permukaan meja, cermin tanpa meninggalkan bekas. Kelima ada ember, ember untuk membawa air atau campuran larutan pembersih atau chemical, biasanya digunakan bersamaan dengan pel lantai. Yang keenam ada sikat tangan atau sikat lantai, untuk menggosok noda membandel pada lantai kamar mandi atau sela-sela yang sulit dijangkau. Yang kedua adalah housekeeping mekanis, alat-alat housekeeping mekanis. Yang pertama ada vacuum cleaner atau penyedot debu, digunakan untuk membersihkan karpet, sofa, dan debu di tempat yang sulit dijangkau seperti curtain or gorden. Yang kedua ada floor polisher, di mana mesin pembersih lantai yang berfungsi untuk menggosok dan memoles lantai hingga mengkilap, terutama di area lobi atau di ruangan yang besar seperti tempat meeting atau ballroom. Yang ketiga ada washing machine atau mesin cuci linen, digunakan di laundry hotel untuk mencuci linen dalam jumlah besar secara efisien dan juga cepat. Yang terakhir ada bagian pembersih atau chemical. Selain alat, housekeeping juga menggunakan bahan kimia atau chemical untuk membersihkan berbagai permukaan. Berikut 3 jenis chemical yang umumnya digunakan. Yang pertama itu ada desinfektan,
Fungsinya untuk membunuh kuman, bakteri, dan juga virus. Biasanya digunakan di toilet, gagang pintu, remote TV, dan permukaan yang sering disentuh oleh tamu. Yang kedua ada glass cleaner, fungsinya untuk membersihkan permukaan kaca tanpa meninggalkan noda atau goresan. Digunakan pada cermin kamar, mandi, jendela, ataupun meja kaca. Yang ketiga ada multi-purpose cleaner, berfungsi membersihkan permukaan umum seperti meja, lantai, dan juga dinding. Digunakan di ruang tamu, kamar tidur, dapur mini, dan juga permukaan keras lainnya. Chemical ini harus digunakan sesuai takaran dan juga petunjuk keamanan, agar tidak membahayakan tamu ataupun staf yang sedang bekerja. Saya pikir cuman itu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan juga semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan dadah.